Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Diksi Podcast Diskusi Hakiki. Pada kali ini kami kedatangan tamu salah satu teman kita dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat bernama Muhammad Nursainanda. Bagaimana kabar saudara Nanda? Apakah baik Alhamdulillah, saja? alhamdulillah sehat Bung Isan. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan stay at home, mengikuti apa perintah dari pemerintah selaku penguasa. Selanjutnya, tema pada kali ini kita akan membahas tentang kebebasan berpendapat berujung intimidasi. Jadi, seperti yang kita tahu, permasalahan muncul pertama-tama dari adanya kriminalisasi dari salah satu aktivis bernama Raffio. Beliau ditangkap karena dituduh melakukan sebuah provokasi. Selanjutnya ada permasalahan tentang kebebasan mimbar akademik di Brangus waktu pembatalan diskusi dari salah satu organisasi mahasiswa bernama CLS dibatalkan karena membahas tentang pemecatan presiden atau impeachment. Jadi dengan diskusi kali ini saya selaku pemantik akan mengarahkan bagaimana jalannya dari diskusi kali ini. Jadi pertama-tama saya ingin bertanya kepada saudara Nasrul Ade nih, bagaimana pendapat saudara? Kenapa sih pemerintah terlalu sensitif atau terlalu sensitif dengan diskusi atau pendapat-pendapat, opini-opini yang mengarah ke pemerintah? Itu berkenaan tentang hal yang negatif ya. Bagaimana sobat Nasrul? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Waalaikumsalam. Ini kalau menurut pendapat aku ya, pemerintah tuh kalau dari sekarang itu kita mengalami krisis demokrasi yang dimana kan salah satu demokrasi itu yaitu adalah memberi pendapat, memberi kritikan. Itu kan kritikan kan di sini kan kita lihat sekarang di sini ketika itu kita mengkritik atau memberi pendapat seolah-olah kita di apa namanya ya, ditahan. Udah kalian gak usah ikut-ikut, biar kami aja yang bergerak. Kan itu kan konsep demokrasi sebenarnya. Sendirilah aku lihat di hukum negara kita sendiri, yaitu aku melihat ya di pedoman kita yang paling dasar lah, yaitu adalah konstitusi kita. Di situ kita sudah diatur untuk kita tuh bebas berpendapat, berkumpul dan berserikat. Bukan di situ saja, kita pun di internasional ya apa diatur bagaimana kebebasan berpendapat itu diatur sebagaimana mekanismenya tanpa ada batasan yang jelasnya pendapat itu diberikan kan niatnya itu untuk berbenah kepada pemerintah itu bukan hanya ketakutan pemerintah itu tadi. Jadi masyarakat dari sekarang ini ya di era ini yaitu sudah segeralah untuk menjadi kontrol sosial, bukan kita lagi antara lembaga negara yang melakukan check and balance antara lembaga eksekutif, yudikatif ataupun maupun apa legislatif kan. Kalau kita lihat sekarang kan di sini yang perlu juga society apa masyarakat yaitu check and balance kan. Tapi nyata-nyatanya di rejim pemerintahan ini kita lihat ya banyak tindakan-tindakan diskriminasi. Padahal yang itu tuh yang baru kasusnya itu yang tentang diskusi impeachment presiden. Kan kalau kita lihat di situ di pasal 7 Undang-Undang Dasar tuh kalau nggak salah itu kan memang diatur bagaimana sih mekanisme pemecatan presiden. Tapi kan di situ menjelaskan bagaimana sih pemecatan presiden, bukan kita mengarah untuk memecat presiden. Jadi itu kan menjelaskan sistematisnya pemecatan presiden. Dan kita lihat lagi misalnya si Raffio melalui tulisannya tweet itu kena intimidasi. Yang paling intinya yang paling aku pertanyakan nih sampai sekarang bagaimana yang kita nih memberikan pendapat, ada yang berapa kasus ini
memberikan pendapat tiba-tiba diintimidasi oleh siapa? Ya itu belum tahu kita siapa ini yang sering intimidasi, yang biasanya itu buzzer-buzzer atau segala macam yang sampai jadi banyak kasus, kita nggak tahu orangnya mana. Kalau dalam hal pengusutan itu tidak ada, tidak pernah itu masih jadi suatu pertanyaan di pihak mana sebenarnya. Kalau melihat sekarang ya pemerintah haruslah melihat kepada hukum dasar kita ya, konstitusi. Kan kita memang sudah diamanatkan untuk menjalankan demokrasi, dia harus menerima kontroversial oleh society kita kan, memberi pendapat, masukan, pikir bagaimana pemerintah itu berjalan lancar. Mungkin itu aja dari aku dulu sebagai pembuka lah, gambaran umum. Baik, terima kasih pendapatnya Saudara Nasron. Beliau memberikan pendapat bahwa sebenarnya masih belum jelas siapa sebenarnya buzzer-buzzer yang dibayar. Mungkin saja menurut pendapat saya dibayar oleh pemerintah, bukan pemerintah langsung yang bertindak, tapi di istilahnya itu kalau dalam film-film ada pembunuh bayaran lah, itu yang dibayar untuk menindak yang di bawah. Mungkin. Tapi tidak mungkin juga, mudah-mudahan saja tidak ya. Selanjutnya, bagaimana pendapat dari Saudara Nasron, Saudara Aspia? Mungkin akan saya ulang lagi pertanyaannya supaya lebih jelas. Bagaimana menurut Sobat Aspia, kenapa pemerintah terlalu sensitif dengan sebuah diskusi atau sebuah seminar atau sebuah pendapat yang dikeluarkan melalui tulisan, opini, dan segala macam yang mengarah ke pemerintah dalam konteks yang negatif. Bagaimana menurut Saudara Aspia? Ya, terima kasih Sobat Isan. Kalau menurutku pribadilah alasan pemerintah agak sensitif permasalahan kritik seperti itu mungkin karena pemerintah itu agak lebih menghindari terjadi hoax lah. Karena saat ini kan teknologi informasi itu kan sangat luas. Banyak kayak berita-berita yang tidak benar. Takutnya itu berita-berita tersebut dikendalikan oleh permasalahan politik. Jadi alasan tersebutlah pemerintah agak mengekang. Kalau kita mau lihat di negara Singapura. Negara Singapura tersebut sangat ketat. Bahkan orang buang sampah sembarangan pun akan kena sanksi pidana. Bahkan orang melakukan kebebasan berekspresi pun ditahan. Jadi mungkin pemerintah mau meniru seperti itu untuk mengekang atau menahan terjadinya tersinyalirnya lah pemberitaan hoax seperti itulah. Karena kalau alasan impeachment presiden pun tersendiri itu sudah diatur dalam konstitusi kita, di mana itu memiliki 3 kategori kan. Salah satunya itu presiden maupun wakil presiden terbukti melakukan tindak pidana seperti korupsi. Presiden dan wakil presiden terbukti mengkhianati negara, dan presiden dan wakil presiden terbukti tidak cocok lagi sebagai tidak memenuhi syarat kembali. Jadi kalau alasan untuk memberhentikan presiden itu alasan kritik untuk memberikan presiden itu kurang cocok sih, karena dalam konstitusi tersendiri sudah ada mengatur bagaimana pemberhentian tersebut. Mungkin itu dari aku. Ya, baik. Dari Saudara Aspia memberikan penjelasan bahwa langkah dari pemerintah mengambil kenapa menindak secara tegas, bukan menindak secara tegas dari masyarakatnya untuk meminimalisir adanya hoax ya Pilah, supaya juga supaya lebih tertib lagi masyarakatnya. Jadi selanjutnya kepada Sobat Nanda, Saudara Nanda, bagaimana pendapat Saudara Nanda tentang kenapa pemerintah bertindak tegas kepada masyarakatnya, sensitif dengan adanya diskusi dan lain-lain? Oke, terima kasih Bung Isan, Bung Aswia, dan Bung Nasron. Saya ingin izin untuk menjawab. Ketika kita bicara tentang pemerintah yang terlalu tegas untuk menegakkan suatu aturannya, mungkin kalau menurut saya tidak tidak memihak siapapun di sini, ya sekedar sudut pandang saya saja. Andai ini kan yang dibahas tentang bagaimana mimbar akademik, sebenarnya sih itu hal yang wajar-wajar saja karena merupakan kajian ilmiah.
karena seperti unsur pemberhentian presiden kan ya sudah jelas ada aturannya, tanpa perlu ya kita kita katakannya perjelas lagi sebenarnya. Kalaunya lebih tegas lagi dalam penindakan, mungkin judulnya kurang layak dalam tatanan yang waktu sekarang ini, karena ya mungkin para pemerintah lagi serius untuk menangani kasus COVID ini, dan adanya dari mahasiswa atau mimbar-mimbar akademik yang ingin melakukan pembahasan, sebenarnya ya sah-sah saja sih. Akan tetapi Benar. mungkin dengan judulnya itu ya menurut saya yang kurang pas untuk dilakukan untuk sekarang, karena adanya pemberhentian presiden di kala pandemi. Kan adanya pemberhentian, mungkin ada sebagian orang yang mengatakan itu makar. Sebenarnya sebelum kita lari ke masalah ini, ada juga seperti yang purnawirawan seperti Ruslan Buton yang dikatakan perbuatan suatu makar. Malahan yang sekarang ini yang dibahas lagi, Najwa Shihab yang akan segera dilaporkan oleh DPR karena telah melakukan pelecehan kepada DPR. Katanya sebenarnya setiap orang itu, kan kita warga negara Indonesia, telah mempunyai hak konstitusional warga negara untuk memberikan suatu komentar agar mana pemerintah bisa menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat agar diwujudkannya untuk menjaga saling antara kebaikan antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Kalaunya saya menyimpulkan, tidak bisa menyimpulkan sekarang siapa yang bersalah, siapa yang melakukan tekanan itu. Contohnya kepada Profesor OGM yang sedang melapor ke Polda karena dia merasa terganggu karena diusik jam 11 malam, diketok-ketok rumahnya, ada yang diancam untuk dibunuh, ada beberapa orang. Saya tidak bisa menyalahkan pemerintah atau golongan orang tertentu, karena Pak Mahfud MD pun menyatakan katanya pemerintah tidak ada campur tangan dalam ini. Maka Mahfud MD pun menyarankan agar dilaporkan kepada Polda, kepada polisi untuk menangani suatu masalah ini. Saya berharap tidak terjadi lagi seperti yang orde-orde yang telah berlalu, seperti ya kita tahu ada ya tanda kutip lah, kan ada yang namanya Petrus dulu ya, semoga sekarang tidak. Ya intinya kalau menurut saya adanya batasan-batasan dalam, ya bolehlah kita mengajukan kajian ilmiah karena itu mimbar akademik dan tidak ada melukai, seperti unsur makar yang pada 104. Yang pertama ingin membunuh presiden atau wakil presiden, yang kedua menghilangkan kemerdekaan dari presiden itu sendiri, yang ketiga di mana mengurangi atau membuat suatu presiden dan wakil presiden cacat. Artinya cacat di sini tidak bisa memimpin suatu pemerintahan lagi. Mungkin itu dulu menurut saya. Terima kasih Bung Ihsan. Selanjutnya silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Nanda telah memberikan pendapatnya tentang pertanyaan saya tadi. Jadi yang dapat saya simpulkan bahwa tidak bisa menyalahkan dulu apakah pemerintah yang salah atau dari masyarakat yang salah selaku menjalankan diskusi tersebut, dari CLS, Prof. Nimatul Huda dan lain-lain, atau oknum tertentu yang ingin mengacaukan saja. Jadi saya ingin memberikan pendapat dari sudut pandang saya bahwa ini dari sisi positifnya, mungkin saja ketika dari pihak CLS, organisasi mahasiswa CLS dari Fakultas Hukum UGM, dan Prof. Nimatul Huda sebagai selaku narasumbernya, bahwa dengan adanya diskusi tersebut, yang walaupun kita tahu pada tema pertama memang namanya sangat mengundang untuk istilahnya apa ya, mengundang kritik lah dari pihak oposisi dari posisi tersebut. Jadi memang pemecatan presiden agak kasar lah. Ketika itu disinggung, mereka pun
mengubah menjadi pemberhentian presiden ketika pandemi. Jadi menurutku dari sudut pandang positifnya mungkin saja dari pihak CLS-nya mengingatkan bahwa kepada masyarakat, kan kita tahu bahwa di media sosial sering terjadi sebuah pendapat-pendapat dari masyarakat yang sekedar ingin nyinyir kepada pemerintah bahwa karena pemerintah Pak Jokowi selaku presiden gagal dalam menangani COVID-19, maka beliau layak untuk dijatuhkan atau tidak menjadi seorang presiden lagi. Nah, dengan timbulnya diskusi ini menyadarkan bahwa tidak semudah itu untuk menjatuhkan seorang presiden. Bahwa di pasal 7A sudah dijelaskan, pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa tidak semudah itu untuk menjatuhkan presiden. Sudah ada aturannya bahwa pertama harus terbukti secara pengadilan bahwa presiden melakukan pengkhianatan kepada negara, melakukan tindak pidana yang sangat berat seperti korupsi, penyuapan, dan lain-lain. Memang tidak layak lagi. Itu pun bukan dari masyarakat sendiri yang berwenang untuk menjudge atau mengeluarkan putusan. Mungkin dari sisi positifnya dari saya seperti itu. Bahwa dengan adanya diskusi ini sebenarnya mengingatkan kepada masyarakat bahwa tidak semudah itu untuk mengukurkan seorang presiden. Maka daripada itu dicantumkanlah di dalam Undang-Undang Dasar yang kita tahu sifatnya itu adalah tidak mudah diubah. Kalau sulit diubah akan banyak kepentingan yang akan masuk. Nah, mungkin selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian tentang makarnya. Kan kita tidak hanya berkenaan tentang dari sisi makar, dari kebebasan mimbar akademik yang dituduh makar dan lain-lain. Yang lain-lain pun sempat disebut makar. Misal saja yang dari pihak mantan ketua BEM Universitas Cenderawasih dituduh makar. Yang seperti kita tahu mulai di Indonesia mulai mulai ramai lagi pembahasan tentang Papua. Di sana disebutkan bahwa salah satu mantan ketua BEM Ferry Kumbo Universitas Cenderawasih dituduh makar, dituntutlah di pidana menjadi seorang terdakwa. Jadi sebenarnya menurut sudut pandang kalian, mungkin mulai dari saudara Aspia deh. Makar itu seperti apa? Apakah benarkah yang dituduhkan tersebut makar sebenarnya? Apakah sudah mencukupi makar atau tidak? Menurut Aspia bagaimana? Oke, terima kasih Bung Isan. Ya, sama-sama. Ya, istilah makar lah mulai ramai dibicarakan. Namun perlu kita ketahui lagi, istilah makar ini sudah diatur dalam KUHP dari pasal 106 sampai 100 KUHP. Di situ memuat mengenai apa itu makar. Makar tersendiri itu diambil dari kata anslah yang berarti serangan dalam bahasa Belanda. Jadi apabila kita seperti memberi kritik ataupun menyampaikan pendapat, apakah ada tindakan berupa makar. Namun juga kategori makar ini sendiri ini kan ada memiliki 3 kategori, di mana kategori pertama makar terhadap presiden, terhadap keselamatan presiden, makar terhadap wilayah NKRI, makar terhadap pemerintahan. Nah, mungkin dalam kasus Ferry Kumbo tersebut, mantan wakil ketua BEM tersebut tuh mungkin masuk dalam makar terhadap wilayah NKRI. Karena kasusnya itu, dia tuh mendukung pemisahan Papua dengan Indonesia. Namun juga kembali lagi, makar ini sangat sering kita dengar. Bahkan tahun kemarin, tahun 2019 loh, ada video yang katanya ingin menggal kepala presiden. Kan itu ya belum ada tindakan. Kok bisa dia itu dituduh langsung tindakan makar? Nah, jadi dalam hukum sendiri itu ada 2 delik, di mana delik formil dan delik material. Delik formil itu sendiri itu perbuatannya berbahaya, dan delik material itu akibatnya berbahaya. Jadi kasus dari video pemenggalan kepala presiden itu masuk ke dalam delik material karena akibatnya itu berbahaya. Jadi kembali lagi, istilah makar itu ada 3 seperti kayak saya tadi. Kalau untuk kasus mantan ketua BEM sendiri itu
mungkin menurutku sendiri bisa dikategorikan istilah makar karena dia sendiri mengajak mahasiswa tersebut untuk mendukung memisahkan Papua dengan Indonesia. Oh iya betul. Namun apabila kayak memberi kritik, memberi edukasi dan lain-lain, itu menurutku sendiri tidak masuk dalam istilah makar. Mungkin itu dari terima kasih kepada Saudara Asfia telah menjelaskan secara luas. Mungkin saya akan meminta pendapat atau closing statement dari masing-masing narasumber untuk pada kali ini. Mungkin dari Nasron Ade sendiri, bagaimana seharusnya untuk kedepannya, bagaimana closing statement dari Saudara Nasron? Ketika kita melihat sedikit-sedikit kita antisipasi, maka bagaimana ini tersebut memberi pendapat bagaimana impeachment presiden atau pengmakzulan presiden. Tapi ini takutkan itu membahasnya kan dari ranah hukum tata negara, kan di situ diatur semua bagaimana yang dicurigai korupsi itu pun cara mekanismenya itu oleh DPR dan MPR diajukan lagi oleh ke MK. Bila diputus oleh MK baru MPR baru boleh menurunkan presiden. Nah, kan kalau kita melihat dari kerangka teori hukum tata negara itu wajar saja kalau itu kita bahas. Karena secara teori, karena kan kalau kita lihat itu kan ranahnya diskusi, berarti kan itu forum ilmiah kan sudah diatur lagi itu di maupun internasional maupun nasional kan. Cara diskusi orang berhak mengembangkan ilmu melalui media, misalnya diskusi, seminar segala macam, karena itu hak asasi manusia mereka sendiri. Itu tidak bisa diganggu gugat. Asalkan di sebuah diskusi itu tidak, kalau mengkritik tidak tertuju pada orangnya langsung. Kalau kita melihat presiden itu kan lembaga negara. Kalau kita mengkritik tentang individunya, baru kita bisa terkena. Dan kalau kita lihat lagi yang lain-lain, yang Papua tuh mengajak apa tuh? Aku tanya nih, si yang dari Papua tuh mengajak untuk memisahkan ke Indonesia tuh dia di forum diskusi atau individual? Menurut pemberitaan yang aku baca lah, katanya sih itu dia tuh mengajak forum atau kawan-kawannya untuk mendukung lah pemisahan Papua dengan itu Indonesia. Entah dia forum diskusi ataupun gimana itu tidak dijelaskan dalam berita tersebut. Namun dia tuh mendukung, mengajak. Kalau ketika kita melihat itu sudah makar, kan itu forum kita mengajak lah. Kalau ada salah satu yang tahun lalu itu dari salah satu jurnalis Watchdog, mereka berdebat kepada salah satu politisi yaitu tentang Papua atau enggak mengundurkan diri. Di situ wajar-wajar saja bahwa jurnalis tersebut menginginkan Papua itu dipisahkan oleh Indonesia. Kan di sini forumnya ranah ilmiah. Kita di situ mencari solusi bagaimana caranya. Dan kalau kulihat sekarang tentang kebebasan mimbar akademik segala macam, itu seperti adanya ketakutan, yaitu kita bukan hanya krisis pangan sekarang nih, kita krisis demokrasi juga. Kalau kita lihat lagi, yang dimana seharusnya lembaga negara yang kembali lagi aku melihat dari ranah hukum tata negara lah, ya kan, yang dimana sebenarnya untuk menjalankan pemerintah itu harus ada pemisahan kekuasaan, yaitu separation of power, yaitu dan melakukan check and balance, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif itu kan saling mengontrol. Tapi kalau kita lihat sekarang legislatifnya dengan eksekutifnya partainya sama, dan kalau kita lihat yudikatifnya itu kan yudikatif dipilih hakim itu dipilih oleh DPR maupun presiden kan, diajukan kan itu supaya jadi. Kalau kita lihat sekarang dalam suatu perancangan undang-undang lah, misalnya apa segala omnibus law, RUU KPK itu kok lancar-lancar terus saja. Jadi kalau kita lihat lagi ya check and balance ya nggak jalan. Ya disinilah fungsi kita sekarang, yaitu masyarakat yang society untuk mengawal check and balance kan lah kepada negara juga biar terjadinya demokrasi yang utuh lah. Kalau menurut aku itu aja sih, diberilah kesempatan untuk masyarakat. Coba di sana mungkin dari baik.
Terima kasih kepada Saudara Nasron Udah. dalam memberikan closing statement dan penjelasan lebih lanjutnya. Untuk selanjutnya, closing statement dari Saudara Aspia, silakan. Bagaimana closing statement dari Anda? Oke, Sobat Isan, last but not least. Oke. Ya, closing statement dari Kula. Seorang yang memiliki jabatan haruslah tahan kritik, karena sifat kritik sendiri itu merupakan bersifat evaluasi untuk ke depan. Apabila seorang tersebut tidak tahan kritik, berarti dia belum siap untuk memangku jabatan. Karena kita sendiri merupakan negara demokrasi, di mana kebebasan berpendapat diatur sendiri oleh konstitusi kita. Namun kita sebagai warga negara harus sadar diri dalam menyampaikan argumen, harus sesuai fakta, dan harus menyampaikan sesuai dengan tata krama orang-orang yang beradab. Dan pemerintah harus siap menerima kritikan tersebut. Mungkin itu dariku. Terima kasih. Terima kasih Saudara Aspia, closing statement yang sangat indah sekali. Selanjutnya, closing statement dari Saudara Nanda selaku bintang tamu pada diskusi kali ini. Silakan Saudara Nanda, closing statement-nya. Ya, oke, terima kasih Bung Isan. Marilah kita bersama-sama hindari semua perpecahan, masyarakat, pemerintah, mari bekerja sama. Kritikan itu pasti. Dan kita pun harus saling menjaga agar NKRI tetap menyatu dalam tubuh kita. Mungkin jangan terlalu sibuk memikirkan hal yang lain, mending kita lebih fokus kepada bagaimana kehidupan manusia, karena kita masih masa pandemi corona. Hilangkan urusan-urusan kepentingan individu atau pihak-pihak tertentu. Mari kita bersama jaga keutuhan Indonesia, bersama kita bisa. Sudah cukup, terima kasih Bung. Terima kasih closing statement dari Saudara Nanda. Mari kita akhiri diskusi kali ini dengan salam yang sangat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.